A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzalal Qur'an hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Assalatu wassalam ala khairil insan wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Saudaraku, pemirsa Darul Ilmi Indonesia, Napoleon Bonaparte, seorang kaisar sekaligus jenderal. Ia memimpin berbagai macam peperangan dan memenangkannya. Salah satunya peperangan pada tahun 1798. Ketika itu ia memimpin 35.000 orang pasukan untuk menguasai Mesir dan Alexandria. Di Mesir, ia mendirikan berbagai macam lembaga. Dan salah satu yang paling terkenal adalah Lembaga Studi Mesir Kuno. Kedekatannya terhadap Islam saat ia di Mesir menjadikannya sedikit banyak paham tentang Islam. Lalu ia mengatakan satu hal tentang Al-Quran, yaitu the principle of Quran with along of tracking can lead man to happiness. Dengan makna lain, Al-Quran merupakan prinsip dan satu-satunya kitab suci yang dapat mengantarkan umat manusia kepada kepulauan dan bahagia. Nah, kalaulah seorang orientalis Napoleon Bonaparte dapat mengatakan kepemahamannya terhadap Al-Quran semendalam itu, lalu bagaimana dengan kita sebagai pemilik kitab suci tersebut? Bukankah Al-Quran bagi kita adalah penerang hati dalam menghadapi lika-liku perjuangan kehidupan yang panjang membentang? Bukankah Al-Quran laksana benteng yang kokoh dalam menghadapi tipuan serta godaan setan? Al-Quran adalah kitab suci umat Islam yang berisikan ajaran, petunjuk serta penjelasan terhadap peradaban mana yang harus kita ikuti dan peradaban mana yang harus kita tolak. Bukan asal bahagia dan relevan, tetapi semu dan sementara. Islam menghendaki kebahagiaan yang hakiki meliputi dunia dan akhirat. Oleh karena itu, baginda Rasul dengan sangat tegas bersabda, Iqra'ul Qur'ana fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabihi. Rawahu Muslim. Artinya, baca dan kajilah Al-Quran, karena kelak dia akan datang sebagai penolong bagi pembacanya. Hadis riwayat Muslim. Berangkat dari fenomena ini, saya akan mengangkat sebuah judul, Al-Quran dan Rancang Bangun Peradaban Manusia. Sebagai landasan awal, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Quran, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayuhan nas, qad ja'atkum mau'izatun mir rabbikum wa syifaa'ul lima fis sudur wa hudaw wa rahmatan lil mu'minin. Artinya, wahai manusia, sesungguhnya telah datang pelajaran dari Tuhanmu, penyembuh penyakit yang ada di dalam dada, petunjuk serta rahmat bagi orang-orang yang beriman. Quran Surat Yunus ayat 57. Saudaraku, pemirsa Darul Ilmi Indonesia, ayat ini jika kita tinjau dari sisi ilmu balaghah, termasuk yang menginformasikan sekaligus menegaskan bahwasanya telah datang kepada manusia Al-Quran yang memberikan petunjuk kepada jalan yang lurus lagi benar serta mengeluarkan manusia dari kegelapan juga sesat. Lalu, apakah fungsi dan peran Al-Quran dalam merancang bangun peradaban manusia di masa depan? Ayat tadi, sebagaimana kita tafsirkan, memiliki 4 fungsi. Pertama, mau'izatun min rabbikum ay mau'izatun min khaliqikum. Yakni Al-Quran merupakan pelajaran dari Tuhan yang Maha Pengajar. Imam Al-Ghazali dalam kitabnya Jawahir Al-Quran mengatakan bahwasanya seluruh cabang ilmu pengetahuan itu bersumber dari Al-Quran. Sebagai bukti, Al-Quran Allah turunkan menggunakan bahasa Arab, telah mendorong lahirnya ilmu kehidupan yang kita kenal dengan ilmu balaghah dan mantik. Al-Quran yang menceritakan tentang proses penciptaan manusia dan alam telah mendorong lahirnya ilmu kehidupan yang kita kenal dengan ilmu biologi. Dan bahkan bukankah karena Al-Quran yang menceritakan tentang seluk-beluk masyarakat telah mendorong lahirnya ilmu kemasyarakatan yang kita kenal dengan ilmu sosiologi?
Nah, dengan demikian seluruh ilmu pengetahuan itu bersumber dari Al-Quran. Kedua, syifa'ul lima fis sudur ayasfi bima fiha minasyirki wasyakki wal jahli. Al-Quran merupakan obat bagi segala macam penyakit. Imam Abu Faridah Muhammad Ijad dalam kitabnya Alis Nafsaka bil Quran menyebutkan bahwasanya Al-Quran merupakan obat yang paling sempurna bagi segala macam penyakit, baik penyakit zahir maupun penyakit batin. Dengan demikian, penyakit hati, penyakit fisik, apapun itu, entah itu penyakit asma, jantung, ataupun tumor, memang berbahaya dan dapat merusak tubuh manusia. Tetapi penyakit hati, sombong, iri, dengki, dan gila jabatan dan popularitas diri jauh lebih berbahaya dan dapat merusak tatanan hidup kemasyarakatan. Wajib kita obati dengan membaca, mentadaburi, serta memahami isi Al-Quran, lalu mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Ketiga, hudan ay hidayatan minad dolali. Al-Quran Allah turunkan sebagai petunjuk yang membimbing bagi siapa saja yang mengikutinya kepada keselamatan baik di dunia maupun di akhirat. Oleh karena itu, jikalau seorang manusia sudah mampu memahami isi Al-Quran, menjadikannya petunjuk kehidupan, serta mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari, maka dapat dipastikan bahwasanya perilakunya tidak akan bertentangan dengan tuntunan agama, masyarakat maupun bangsa, siapapun dia dan apapun profesinya. Seorang penjabat kalau dia sudah menjadikan Al-Quran sebagai petunjuk hidupnya, maka dia tidak akan berbuat korupsi meskipun rakyat tidak tahu. Seorang pedagang kalau dia sudah menjadikan Al-Quran sebagai petunjuk hidupnya, maka dia tidak akan curang mengurangi timbangan meskipun pembeli tidak mengerti. Dan begitu juga dengan para pemuda dan pemudi, jikalau mereka sudah menjadikan Al-Quran sebagai petunjuk hidupnya, maka mereka tidak akan berbuat maksiat meskipun dikala senyap dan sepi. Betul? Keempat, rahmatan lil mu'minin ay rahmatan lil ahlil iman. Al-Quran merupakan rahmat bagi insan yang beriman. Artinya, dengan sepenuh hati kita mengimani kandungan dalam Al-Quran, kita baca isinya, kita tadabburi ayat-ayatnya, serta kita amalkan petunjuknya dalam kehidupan kita sehari-hari, maka itu akan membuat kita jauh dari rasa resah dan gelisah, siap menghadapi berbagai problem kehidupan, serta mampu mengantarkan kita kepada kebahagiaan baik di dunia maupun di akhirat. Saudaraku, pemirsa Darul Ilmi Indonesia, dari uraian yang telah saya sampaikan tadi, maka dapat diambil kesimpulan bahwasanya Al-Quran merupakan firman Allah Azza wa Jalla yang berfungsi sebagai pelajaran, obat, petunjuk, serta rahmat dalam merancang bangunan peradaban manusia di masa depan. Untuk itu, merupakan kewajiban bagi saya, Anda, kita semua, bahkan bangsa Indonesia dan juga dunia, untuk melaksanakan apa-apa saja yang telah Allah firmankan dalam Al-Quran, agar peradaban manusia khususnya di negara Indonesia ini dapat mencapai kejayaan baik di masa sekarang maupun di masa yang akan datang. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamahu, rawahu Al-Bukhari. Artinya, sebaik-baik orang di antara kamu adalah mereka yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya. Hadis riwayat Bukhari. Dan sebagai penutup, saya akan membawakan sebuah kalimat dari seorang alim. Orang hebat bukanlah mereka yang memiliki harta dan tahta, tetapi orang hebat adalah mereka yang mau mengajarkan ilmu agama dimanapun, meskipun di surau kecil di daerah pendalaman atau terpencil sekalipun. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.